Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rizky dari kelas PTKD. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi pengantar jaringan komputer. Adapun pokok pembahasannya yaitu A. Pengertian jaringan komputer, B. Jaringan komputer dan sistem terdistribusi, C. Sejarah jaringan dan internet, D. Tujuan atau manfaat jaringan komputer, Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet, dan F. Jenis-jenis jaringan. Poin pertama, A. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, atau kehilangan file atau kerusakan. Tiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dalam jaringan disebut dengan node. Sebuah jaringan komputer sekurang-kurangnya terdiri dari dua unit komputer atau lebih. Dapat berjumlah puluhan komputer, ribuan, atau bahkan jutaan node yang saling terhubung satu sama lain. Di dalam jaringan dikenal sistem koneksi antar node atau komputer, yakni peer-to-peer dan client server. Poin kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda. Sama-sama harus memindahkan file. Sedangkan perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Poin ketiga, sejarah jaringan dan internet. 1. Jaringan komputer. Di tahun 1950-an ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, Time Sharing System. Dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan network komputer pada lapis aplikasi. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung ke sebuah host komputer. Ketika internet mulai diperkenalkan, maka sebagian besar LAN yang berdiri sendiri mulai berhubungan satu sama lain, sehingga terbentuklah jaringan raksasa WAN. 2. Sejarah singkat internet dan web. 1957, Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense, DoD, USA. 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan. 1969, DoD menggelar pengembangan ARPANET. 1972, Internetworking Working Group (INWG) dibentuk. 1992, jumlah internet host melampaui 1 juta. 1993, NSF membentuk Internet untuk menjalankan internet service seperti pendaftaran domain. 1995, CompuServe, America Online, dan Parody mulai memberikan servis akses ke internet perusahaan ke internet. Poin keempat, tujuan atau manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Untuk kebutuhan perusahaan. Tujuan utama dari sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah 1. Resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Dan 3. High reliability atau kehandalan tinggi. 2. Untuk kebutuhan umum. Tujuan utama dari sebuah jaringan untuk kebutuhan umum adalah 1. Akses ke informasi yang berada di tempat lain. 2. Komunikasi person to person. 3. Hiburan interaktif. Poin kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan.
Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Tetapi kesulitan mulai muncul apabila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Koneksi jaringan komputer atau internet ini juga akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain. Misalnya kegiatan garden, download software komersil secara ilegal, dan lain-lain. Poin ke-6, jenis-jenis jaringan. Local Area Network atau LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan, seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antar node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. 2. Metropolitan Area Network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Dan ketiga, Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik, karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.